Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Dalam pelayanannya, Yesus selalu diganggu oleh kelompok orang Saduki, Farisi, dan ahli Taurat. Dari teguran-teguran Yesus kepada mereka, kita bisa mengenal dengan jelas karakter mereka. Saya menyebutnya dengan istilah roh Farisi. Seperti apakah roh Farisi itu? Saya Andreas, kita berada dalam program Rema, belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Hari ini kita sampai pada seri 150. Kita akan belajar dari Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36. Hari ini kita akan melihat satu bentuk roh Farisi dari Matius 2 sampai 3. Matius 23 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudaraku, Tuhan Yesus bilang, janganlah turuti perbuatan-perbuatan mereka. Inilah tujuan kita belajar hal ini, supaya kita waspada dan tidak hidup sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang pertama kita harus tahu, roh Farisi itu seperti ini. Dimanapun dan kapanpun selalu bicara firman, bahkan jago bicara firman, namun tidak pernah satu kali pun melakukan firman yang diberitakan atau diajarkan. Dengan kata lain, hanya omong doang kerjaannya. Tujuannya adalah mencari kepuasan dari pujian orang-orang di sekitarnya yang menganggapnya hebat karena tahu firman. Apakah ada orang-orang seperti itu di dalam gereja atau dalam komunitas orang-orang percaya? Jawabnya ya, ada, dan tidak sedikit jumlahnya. Karena itu saudaraku, mari terus hidup waspada agar kita tidak hidup sama seperti orang-orang Farisi hidup. Ngomong firman sana sini, tapi hidup dan kelakuan kita jauh dari firman yang kita omongkan, jauh dari firman yang kita beritakan. Berdoalah dalam Roh Kudus agar kita tidak terjangkiti roh Farisi. Mari kita menjadi orang percaya yang bicara firman Tuhan, namun di saat yang sama kita pun aktif melakukan firman yang kita bicarakan. Jadi bukan hanya omong doang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar satu roh Farisi supaya kami tahu dan kami menjauhi hal itu. Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong kami agar kami tidak terjangkiti roh Farisi yang hanya jago bicara firman tetapi tidak pernah mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang baik ini aku berdoa dalam nama Yesus. Saudaraku engkau yang sakit, aku berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan dan harapan
baru. Dalam nama Yesus, aku berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku, tetap tinggal dan bersekutu dalam Roh Kudus agar kita tidak terjangkiti roh Farisi. Tuhan Yesus